Peristiwa ini terjadi sudah sangat lama, yaitu pada tahun 1990-an. Dialami oleh Mak Sari, seorang dukun beranak yang saat itu beliau berumur 50 tahunan. Mak Sari tinggal di sebuah desa terpencil di daerah Cianjur, Jawa Barat. Desa yang masih menggunakan lampu minyak sebagai penerangan dan dikelilingi hutan. Desa tempatnya bermukim itu hanya ditinggali beberapa ratus kepala keluarga. Itu pun tersebar di seluruh desa, mengakibatkan jarak antar rumah kala itu masih sangat renggang. Terutama rumah-rumah yang berada di ujung desa. Mungkin 100 meter sekali baru akan ditemukan rumah lainnya. Mak Sari berprofesi sebagai petani, namun saat tidak sedang musim tanam padi, ia mengandalkan keahliannya yang lain untuk mencari nafkah, yaitu membantu wanita melahirkan atau biasa dibilang dukun beranak. Untuk pekerjaannya ini, Mak Sari tidak menerima uang sebagai bayarannya. Ia biasa menerima hasil kebun atau hasil pertanian. Namun Mak Sari tetap bersemangat dalam melakukan pekerjaannya yang satu ini. Maklumlah, di desanya saat itu tidak ada tenaga medis atau bidan sama sekali. Seluruh warga desa masih mengandalkan jasa-jasa tradisional untuk hal-hal yang menyangkut kesehatan, seperti melahirkan atau khitanan. Mak Sari juga sudah cukup terkenal di desanya dan seluruh warga sudah tidak meragukan lagi kemampuannya. Mak Sari tinggal sendiri di sebuah rumah gubuk. Sebenarnya ia mempunyai seorang anak laki-laki, tapi ia bekerja di luar desa dan tidak setiap hari pulang. Ketika anaknya pulang, ia selalu membawakan bahan makanan untuk Mak Sari. Mak Sari tidak pernah keberatan tinggal sendiri. Selain ia memang sudah terbiasa, ia juga tidak mau menyusahkan orang lain. Apalagi setelah kematian suaminya beberapa tahun yang lalu akibat sakit. Ia adalah wanita yang cukup mandiri. Pada suatu malam, saat Mak Sari sedang tidur di rumahnya, tiba-tiba terdengar seorang mengetuk pintunya. Mak Sari langsung terbangun. Ia kemudian mengambil lampu minyak dan bergegas menuju pintu. Siapa yang mengetuk pintu tengah malam begini? Pikirnya. Tanpa ragu, Mak Sari pun membuka pintunya. Memang terkadang profesi Mak Sari sebagai dukun beranak mengharuskan ia siaga saat tengah malam. Maaf Ma mengganggu malam-malam, tapi saya butuh bantuan emak. Istri saya mau melahirkan, ucap seorang laki-laki yang kira-kira berumur 30 tahunan. Oh iya, sebentar, saya siap-siap dulu, jawab Mak Sari sambil masuk ke dalam rumah dan mengambil beberapa kain serta peralatan yang ia perlukan. Beberapa saat kemudian, Mak Sari pun kembali keluar. Di mana rumahnya? Tanya Mak Sari. Mari Mak, saya antarkan, jawab laki-laki itu. Pria itu lalu mengantarkan Mak Sari. Di antara kegelapan hutan, cahaya dari obor yang dibawa pria itulah satu-satunya penerangan. Pria itu terus menuntun Mak Sari melewati desanya. Semua rumah saat itu telah tertutup dan jalan pun sudah sepi. Maklum, sudah tengah malam. Pasti seluruh warga desa sudah terlelap tidur. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka sampai. Ternyata rumah pria itu berada di perbatasan desa, dengan tanah yang agak menurun ke bawah. Jarak antara rumah itu dengan rumah warga yang lain pun agak jauh. Setelah susah payah melewati jalan yang menurun, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah kecil berbilik anyaman bambu dengan atap yang masih terbuat dari daun kelapa dan sebuah lampu minyak menempel di dinding. Setelah meletakkan obor di depan rumah, mereka pun masuk. Cepat Mak, kasihan istri saya sudah kesakitan, ucap pria itu.
Mak Sari segera masuk ke kamar. Di dalam kamar sudah terbaring seorang wanita yang agak lebih muda daripada pria yang tadi. Wanita itu sudah dalam posisi melahirkan dan dia berteriak-teriak kesakitan. Mak Sari pun dengan sigap membantunya. Dengan lembut, Mak Sari memijat perut wanita itu agar janin dapat segera turun. Namun ternyata janin itu belum juga turun, kepalanya pun belum nampak. Mak Sari agak kewalahan. Ia terus memijat-mijat, namun tidak juga terlihat. Wanita itu terus berteriak kesakitan. Mak Sari semakin panik. Akhirnya, ia menarik nafas panjang dan berucap, "Bismillahirrahmanirrahim," ucap Mak Sari. Tiba-tiba, wanita itu berteriak keras sekali, disusul si pria. Mak Sari kaget, tapi ia tidak menggubrisnya. Ia menekan perut si wanita dengan sekuat tenaga dan akhirnya bayi itu mulai terlihat. Mak Sari menuntaskan tugasnya sampai akhirnya bayi itu pun lahir. Setelah membungkus dengan kain yang ia bawa, Mak Sari memberikan bayi itu kepada ibunya. Ia kemudian membungkus ari-ari bayi itu untuk segera dikuburkan. Tapi kemudian pria itu datang menghampirinya. "Sudah, biarkan Mak, nanti saya aja yang urus," ucap pria itu. Mak Sari bingung karena biasanya itu adalah tugasnya, tapi ia pun menurut saja. Ketika ia kembali ke kamar, ternyata wanita itu sudah duduk di bibir kasur sambil menggendong anaknya. Keheranan Mak Sari kembali muncul. Mana mungkin ia baru saja melahirkan beberapa menit, tapi dia sudah mampu duduk, pikir Mak Sari. Kemudian Mak Sari pun minta diantarkan pulang dan pria itu pun mengantarkannya. Selama perjalanan pulang, pria itu tidak memberikan apa-apa kepada Mak Sari. Tapi Mak Sari tidak keberatan. Mungkin memang pria itu tidak punya apa-apa untuk diberikan. Mak Sari ikhlas membantu, jadi tidak masalah. Mak Sari kembali sampai ke rumahnya dan pria itu mengucapkan terima kasih lalu pergi. Ia pergi cepat sekali. Sekelebat di malam yang gelap, Mak Sari masuk ke dalam rumahnya, lalu membersihkan diri dan berangkat tidur. Keesokan harinya, anak Mak Sari kebetulan pulang. Saat itu, Mak Sari sedang membuat sebuah ramuan obat untuk wanita yang baru melahirkan. Ia membuatnya dari bahan-bahan yang berasal dari tanaman yang ia cari sendiri. Ia bermaksud mengantarkannya kepada wanita yang tadi malam melahirkan itu. Setelah selesai, Mak Sari meminta anaknya untuk mengantarkannya. Anaknya pun bersedia dan mereka pun berangkat. Mak Sari masih sangat ingat jalan-jalan yang ia lalui tadi malam dan mereka akhirnya sampai di turunan itu. Berarti sudah sangat dekat. Mereka kemudian melewati jalanan yang menurun itu. Tapi ketika sampai, Mak Sari kaget karena mereka berdiri di tanah kosong yang berisi pepohonan lebat. Tidak ada rumah satupun di sana, hanya hutan dengan pohon-pohon besar di dalamnya. Anak Mak Sari pun keheranan. "Mak yakin ini rumahnya?" tanya anaknya. "Iya, semalam itu di sini rumahnya," jawab Mak Sari sambil melihat ke sekitar tempat itu sambil keheranan. "Tapi ini sudah batas desa, Mak. Tidak ada rumah di sini," sahut anaknya. Firasat Mak Sari mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang karena memang anaknya tidak bisa berlama-lama. Ia harus segera kembali ke tempatnya bekerja. Selama perjalanan pulang, Mak Sari masih saja keheranan. Malam harinya, seperti biasa setelah melaksanakan sholat Isya, Mak Sari meluangkan sedikit waktunya untuk mengaji. Setelah itu baru ia tidur.
Ketika Mak Sari baru saja selesai mengaji, tiba-tiba pintu rumahnya kembali ada yang mengetuk. Ia segera berdiri dan berjalan menuju pintu. Ketika Mak Sari membuka pintu, Mak Sari sangat kaget. Ia melihat dua makhluk besar hitam berbulu berdiri di depan teras rumahnya. Mak Sari dapat melihat makhluk itu dengan jelas di bawah sinar lampu minyak. Makhluk itu memiliki rupa setengah binatang, setengah manusia. Dengan jari-jari tangannya yang sangat besar, mata kedua makhluk itu merah menyala dan keduanya terus memperhatikan Mak Sari. "Astagfirullah," ujar Mak Sari refleks. Setelah mendengar kalimat itu, kedua makhluk hitam itu menggeram. Mak Sari memegang pintu rumahnya dengan kencang. Tubuhnya kaku mematung dan jantungnya berdetak cepat sekali. Tapi di dalam hatinya, Mak Sari merasa tidak perlu takut. Jadi ia berusaha untuk tetap tenang. "Mau apa kalian datang ke sini? Jangan ganggu aku," ucap Mak Sari lantang. Makhluk itu masih diam saja. "Saya tidak pernah mengganggu kalian. Kalian punya alam sendiri. Jadi tolong pergilah," timpal Mak Sari. Makhluk itu tetap terdiam. Akhirnya Mak Sari kesal. Ia mengambil sebuah gelas dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Di dalam hatinya, Mak Sari terus berzikir agar dirinya dikuatkan dan diselamatkan. Tapi seketika makhluk itu menghilang saat gelas itu akan mengenai tubuh mereka. Setelah itu, Mak Sari pun masuk kembali ke dalam rumah. Ia meneruskan membaca Al-Quran hingga ia ketiduran. Mak Sari terbangun saat waktu sholat subuh. Mak Sari kemudian menunaikan sholat subuh dan ketika matahari mulai naik, ia baru berani untuk keluar rumah. Saat dia keluar dari rumahnya, ia kaget dengan apa yang dia temukan. Mak Sari menemukan banyak sekali buah-buahan hasil kebun, singkong, ubi, dan beberapa sayuran. Semua tertumpuk di depan rumahnya. Awalnya ia ragu-ragu, namun saat ia sudah memastikan bahwa itu memang benar adanya, ia membawanya masuk ke dalam rumah. Mak Sari sempat bingung, tapi kemudian ia mengerti. Ternyata pria dan wanita yang ia bantu saat itu bukanlah manusia. Mungkin mereka itu sebangsa jin. Itulah mengapa saat ia mengucapkan kalimat bismillah, mereka berteriak seperti kepanasan. Mungkin ini adalah tanda ucapan terima kasih dari mereka. Mak Sari kemudian mengkonsumsi bahan makanan itu. Tapi sebelumnya ia tentu berdoa semoga tidak ada hal negatif di dalamnya. Dan ternyata memang tidak terjadi apa-apa. Itu hanya bahan makanan biasa, tidak kurang dan tidak lebih. Pengalaman itu tidak pernah bisa dilupakan oleh Mak Sari. Pengalaman yang sama sekali tidak masuk di akal, tapi ternyata terjadi padanya. Memang benar, ada kehidupan lain selain kehidupan manusia di dunia ini. Manusia hidup berdampingan dengan makhluk lain, tapi itu tidak masalah selama memang tidak saling mengganggu. Seluruh makhluk punya dunia masing-masing. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.